Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian komunikasi. Komunikasi mengandung makna bersama-sama. Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin, yaitu communication yang berarti memberitahu atau pertukaran. Kata sifatnya komunis yang bermakna umum atau bersama-sama. Para ahli mendefinisikan komunikasi menurut sudut pandang mereka masing-masing. Ross 1983 mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu penggemar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh sang komunikator. Komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol dan sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang biasanya disebut komunikasi. Komunikasi adalah suatu pemindahan makna atau pemahaman dari pengirim kepada penerima. Di dalamnya tercakup 3 bagian penting dari komunikasi yang efektif, yakni sang pengirim, sang penerima, dan keberhasilan pengiriman makna. Gibson 1988. Komunikasi dalam organisasi didefinisikan sebagai upaya untuk menindak kesenjangan sehingga pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses komunikasi itu menjadi saling dekat satu dengan yang lain. Dengan demikian, hakikatnya komunikasi ialah saling mengakrabkan unsur-unsur dan proses dalam komunikasi. Komunikasi pada dasarnya adalah proses penyampaian pesan. Oleh karena itu, ada unsur-unsur pokok dalam komunikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang kedua, komunikan adalah orang yang menerima pesan dari orang lain. Yang ketiga, pesan adalah suatu yang disampaikan dapat berupa informasi, perasaan, instruksi, dan lain-lain. Yang keempat, media adalah bentuk atau cara pesan itu disampaikan. Media dapat berupa lisan, tertulis, film, dan bentuk lainnya. Efek perubahan yang terjadi pada komunikasi sesuai dengan harapan komunikator. Secara sederhana, komunikasi dapat dipahami sebagai suatu proses atau aliran mengenai suatu pesan atau informasi bergerak dari suatu sumber pengirim hingga penerima yang berlangsung dinamis. Suatu kekeliruan yang terjadi dalam kehidupan kerja organisasi pada dasarnya merupakan akibat dari rintangan atau penyimpangan komunikasi yang tidak dapat teratasi. Untuk penelusuran atas model proses komunikasi menjadi penting dipelajari sebagai mana berikut. Bentuk komunikasi. Secara garis besar, bentuk komunikasi dibagi ke dalam 2 bentuk besar, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Meskipun kedua bentuk komunikasi ini berbeda, akan tetapi dalam pelaksanaannya keduanya saling melengkapi. Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam setiap komunikasi verbal akan selalu didukung oleh komunikasi nonverbal. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.